feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. Sebelum kita masuk lebih mendalam lagi ke materi, sebelumnya saya akan jelaskan lagi. Yang pertama, apa itu investasi? Nah, investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal baik langsung maupun tidak langsung dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal akan mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Dan yang kedua, portofolio investasi. Portofolio investasi atau yang sering kita dengar dengan sebutan investment portfolio, yaitu kumpulan instrumen investasi yang dimiliki seseorang investor atau sekumpulan investor. Nah, portofolio ini dibuat sebagai strategi memaksimalkan tingkat keuntungan dalam berinvestasi dan meminimalisasikan risiko yang ada. Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Kata saham sendiri diambil dari bahasa Arab, dan dalam literatur fikih, saham diambil dari istilah musahamah yang berasal dari kata saham, bentuk jamaknya asyum atau syuma, yang artinya bagian kepemilikan, dan artinya pemilik saham adalah pemilik perusahaan juga. Alasan kami memilih instrumen saham ini adalah dengan adanya return yang tinggi dibandingkan instrumen investasi lainnya, walaupun berbanding lurus dengan risiko yang juga tinggi. Nah, untuk instrumen saham ini memiliki dua jenis keuntungan, yaitu yang pertama ada capital gain dan juga dividen. Capital gain adalah suatu keuntungan atau laba yang diperoleh dari investasi dalam surat berharga atau efek, seperti saham, obligasi, atau dalam bidang properti di mana nilainya melebihi harga pembelian. Sedangkan yang dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. Nah, pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan, tapi distribusi keuntungan kepada para pemilik memang adalah tujuan utama suatu bisnis. Dan untuk jangka waktu sendiri, kami memilih untuk menggunakan investasi jangka panjang dibandingkan investasi jangka pendek. Dikarenakan investasi jangka panjang menurut kami tidak akan mempersulit dalam melihat pergerakan harga yang fluktuatif setiap harinya, melainkan berinvestasi dengan santai tanpa harus mempedulikan pergerakan harga dalam jangka waktu yang pendek. Nah, untuk investasi jangka panjang juga berarti sebagai pemegang saham akan yakin bahwa perusahaan yang dibelinya akan dapat berkembang di kemudian hari beriringan juga dengan harga saham yang naik secara perlahan tapi secara pasti juga. Nah, jadi itulah alasan kami mengapa kami memilih jangka waktu yang panjang daripada jangka waktu yang pendek. Ada dua analisis yang populer di pasar saham. Yang pertama analisis fundamental dan yang kedua analisis teknikal. Namun untuk investasi jangka panjang saya lebih prefer ke analisis fundamental. Nah, analisis fundamental merupakan salah satu teknik analisis yang berfokus pada beberapa faktor seperti kondisi keuangan perusahaan, persaingan pasar, industri, maupun kondisi ekonomi baik mikro maupun makro. Lewat analisis ini kita dapat melihat apakah saham dari perusahaan tersebut sehat atau tidak. Nah, analisis fundamental ini digunakan untuk melihat performa dari suatu perusahaan dan kondisi keuangannya. Dalam berinvestasi, tentunya kita ingin berinvestasi pada perusahaan yang memiliki bisnis yang terus tumbuh dan produknya dipakai oleh sebagian besar masyarakat. Ada salah satu website atau software yang dapat kita gunakan untuk melakukan analisis fundamental dengan melihat data saham dari suatu perusahaan. Nah, mengapa kita membutuhkan data saham? Sebagai investor, kita membutuhkan data, knowledge untuk menganalisis. Nah, ini adalah salah satu aplikasi atau software yang dapat kita gunakan untuk mengakses data keuangan dari suatu perusahaan, yaitu
RTI Analytics. Nah, RTI Analytics ini merupakan software atau aplikasi yang dapat memudahkan kita untuk mengakses data dari suatu perusahaan, laporan keuangan, dan di software ini kita juga bisa menganalisis data saham mulai dari mingguan, harian, mingguan, bulanan, maupun 10 tahun ke belakang. Dan visual yang ditampilkan di software ini sangat menarik sehingga kita mudah untuk memahaminya. Namun, software ini merupakan software berbayar, tetapi ada salah satu aplikasi yang mirip dengan software ini, yaitu RTI Business. Nah, RTI Business ini free atau gratis, namun data yang ditampilkan hanya 5 tahun ke belakang. Pada slide ini, saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana cara kita melihat laporan keuangan melalui RTI Analytics ini, tetapi kita akan fokus ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kinerja untuk mengetahui rugi dari sebuah perusahaan. Sesimpel itu. Entah itu perusahaan untung ataupun rugi, ya pada intinya hanya itu. Nah, di RIT Analytics ini ada fitur yang dinamakan dengan case statistik. Jadi kita bisa menggunakan fitur ini untuk membedah data keuangan dari suatu perusahaan supaya kita bisa melihat lebih detail dan lebih jelas. Nah, pada saat ini kita akan melihat Bank BRI dengan kode BBRI. Kita pergi ke menu case statistik. Nah, di sini akan muncul banyak grafik. Grafik yang pertama ada revenue, yang di bawah revenue itu ada net profit, kemudian ada IPS, dan di bawahnya masih banyak grafik-grafik yang lain. Nah, untuk melihat laporan keuangannya, di sini kita bisa melihat di bagian finansial. Nah, di bagian finansial ini akan dipaparkan laporan keuangan dengan bentuk angka-angka. Namun untuk lebih jelasnya, kita bisa pergi ke profil dari perusahaan yang akan kita cari atau yang akan kita analisis di website resmi dari Bursa Efek Indonesia. Kita kembali ke case statistik. Nah, di sini kita pergi ke bagian fundamental. Dan di bagian fundamental ini kita pergi ke income statement. Di sini ada quarter. Quarter di sini tiap 3 bulan dan ada annual, dia itu per tahun. Nah, kita bisa melihat di annual ini ada revenue dan net income. Nah, kita bisa melihat grafik ini dengan kinerja revenue dan net profit dari BBRI itu seperti apa sih? Kita bisa melihat bahwa tiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Nah, namun kita juga bisa melihat ada net profit margins yang berwarna hijau. Baik, jadi saat ini kami akan memberikan contoh portofolio reksadana. Nah, jadi bisa teman-teman lihat di sebelah saya akan ada contoh portofolio reksadana. Yang pertama di sini atas sini ada dana pensiun. Dan di sini ada portofolio balance-nya. Jadi portofolio balance ini total uang yang kita punya. Di sini ada 3.953.044.000. Nah, dan di bawahnya itu ada total earnings. Jadi total earnings ini keuntungan yang kita dapat begitu. Nah, kita masuk dalam alokasi aset di bawahnya ini. Nah, jadi alokasi aset ini merupakan pembagian di sini ada pasar uang, obligasi, dan saham. Nah, kita masuk di pasar uang, di sini ada balance. Nah, jadi balance ini total uang yang ada di sini ada pasar uang. Jadi total uangnya di pasar uang, ada di obligasi dan saham. Oke, dan bisa teman-teman lihat yang di bawah balance-nya itu ada current. Nah, current ini keuntungan yang kita dapat pada saat itu atau mungkin saat ini gitu. Oke. Dan target. Nah, target ini dalam aplikasi ini mempunyai target. Jadi di tiap-tiap alokasi aset, di tiap pasar uang, obligasi, dan saham mempunyai targetnya masing-masing. Dan teman-teman bisa lihat di pasar uang ini target current-nya ini 21,
dan otomatis mencapai target begitu. Nah, di obligasi juga sama, lebih bagus juga ini kan, karena itu ada 32 pendapatan yang mereka dapat, yang didapat, dan targetnya berarti sudah melebihi batas begitu. Jadi ada keuntungan. Dan di saham, nah di saham ini pendapatannya itu atau current-nya itu masih 48%, sedangkan targetnya itu 65%. Nah, jadi untuk saham pun keuntungannya, walau keuntungannya belum mencapai target, pendapatannya belum mencapai target, tapi itu tidak akan membuat minus begitu, tidak akan mendapatkan kerugian walaupun pendapatannya tidak mencapai target begitu. Selanjutnya saya akan melanjutkan. Tadi kita telah membahas tentang reksadana. Nah, salah satu ciri utama dari reksadana ini adalah diversifikasi portofolio, di mana dana investasi kamu akan dialokasikan ke berbagai saham, obligasi, dan produk pasar uang oleh manajer investasi sehingga mengurangi risiko investasi. Apa itu diversifikasi? Nah, kita akan masuk pada materi ini. Diversifikasi adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mengurangi risiko dengan mengalokasikan dana ke beberapa instrumen keuangan, industri, dan kategori lainnya. Dengan melakukan diversifikasi portofolio ke beberapa kelas aset, maka saat kinerja kelas aset 1 di portofolio sedang buruk, maka akan tertolong dengan kinerja kelas aset lainnya yang memiliki kinerja bagus, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian yang terlalu besar. Sebagian besar diversifikasi portofolio melingkupi 4 tujuan. Yang pertama, pelestarian dana atau modal. Yang kedua, memperoleh pendapatan tetap. Yang ketiga, menyeimbangkan portofolio. Dan yang keempat, menginginkan pertumbuhan yang signifikan. Keempat tujuan dari model diversifikasi portofolio tersebut tentunya bergantung pada rencana keuangan yang berbeda. Ini meliputi rencana jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang dari investor yang ingin mengembangkan diversifikasi portofolio. Berikut adalah 4 model alokasi produk investasi tersebut. Yang pertama, diversifikasi portofolio model pelestarian modal. Model ini dirancang untuk mereka yang menggunakan kas keuangan mereka dalam 12 bulan ke depan dan tidak ingin mengambil risiko kehilangan, bahkan persentase sekecil pun. Yang kedua, model pendapatan tetap. Diversifikasi portofolio jenis ini dirancang untuk menghasilkan pendapatan bagi pemiliknya yang ingin memperoleh pendapatan yang tetap. Perolehan investasi pendapatan tetap bisa diperoleh dari berbagai sumber. Yang ketiga, diversifikasi portofolio seimbang. Jenis ini termasuk hibrid dari diversifikasi portofolio pendapatan tetap dan diversifikasi portofolio pertumbuhan. Pada portofolio jenis ini, investor memegang berbagai produk investasi dengan kekuatan yang seimbang. Karena itu, risikonya terbilang tidak terlalu tinggi. Yang keempat, diversifikasi portofolio model pertumbuhan. Alokasi pada jenis ini menekankan pada pertumbuhan yang dirancang untuk mereka yang baru memulai karir dan tertarik untuk membangun kekayaan jangka panjang. Aset tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan saat ini. Pendapatan untuk saat ini tergantung pada penghasilan atau gaji yang diperoleh secara reguler. Terakhir, saya akan menutup dengan salah satu perumpamaan yang sangat sering dihubungkan dengan materi diversifikasi ini, yaitu don't put all your eggs in one basket, atau jangan letakkan semua telur Anda dalam satu keranjang, yang artinya dalam dunia investasi ini, hal ini bisa berarti bahwa Anda sebaiknya tidak menempatkan semua modal Anda dalam satu instrumen investasi saja. Always in the slow-mo, I still show up on time.